Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini bertemu untuk pelajaran mata kuliah Manajemen Media Massa. Saya berharap semuanya mengikuti perkuliahan kita ini agar nanti bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Selain itu, ada juga di Google Classroom yang telah dibuat untuk saudara-saudara berupa PowerPoint, dan saya berharap video yang ini diikuti karena ini adalah tambahan, karena kita sampai saat ini belum bisa ke kelas, pertemuan di kelas belum bisa. Jadi saya harap melalui online, melalui apa saja yang bisa kita lakukan, baik video seperti ini sangat penting bagi Anda semuanya, mahasiswa saya yang saya cintai. Saya tidak pakai masker supaya kelihatan lebih enak. Pertama sekali saya ingin mengatakan, membicarakan soal pers. Ya, di Indonesia itu ada perjalanan pers sejak, kalau tercatat sejak 1940, 1950 kita itu mengenal konsep produksi. Ya, konsep produksi itu masa-masa lalu itu ya, sampai tahun 65 pun masih disebut sebagai pers perjuangan, pers politik. Saya ingin menghantarkan Anda untuk memahami dulu dunia pers, baru kita nanti masuk langsung ke manajemen media massanya. Pers pembangunan pada tahun 70 sampai tahun 80. Pada masa-masa itu, pers sudah mulai disebut sebagai konsep pers itu penjualan. Artinya dari perjuangan, kemudian era politik, kemudian era penjualan pada tahun 80-an-nya, 70 sampai 80-an. Kemudian pers industri 80-97 itu Indonesia sudah mengenal dengan pers industri. Jadi konsep yang dibuat adalah konsep pemasaran. Jadi dalam manajemen media massa itu ada beberapa hal yang sangat penting tentu diperhatikan agar perusahaan pers atau media massa ini bisa mengelola dengan baik. Seperti di administrasi ada yang kita kenal dengan planning, kemudian actuating, banyak yang konsep-konsep manajemen setelah itu. Kemudian pers di Indonesia ini pasti memiliki perbedaan dengan pers atau media massa di luar negeri. Kalau di Indonesia landasan persnya adalah, landasan idealnya adalah Pancasila, landasan konstitusionalnya ada Undang-Undang Dasar 1945, kemudian landasan strategis adalah Garis Besar Haluan Negara GBHN, landasan yuridisnya adalah Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999. Jadi pers itu tidak hanya dibuat, atau setiap orang tidak hanya bisa membuat media begitu saja, selain harus mengedepankan beberapa hal yang sesuai dengan landasan pers Indonesia. Makanya di dalam sebuah manajemen pers haruslah memiliki perusahaan. Ada orang yang membuat, dari dulu tetap saja ada perusahaannya ya. Kalau kita melihat perusahaan-perusahaan besar pers yang ada sekarang ini yang masih tumbuh sejak lama itu memiliki perusahaan. Jadi perusahaan ini dibuat apa? Harus ada legalitas. Di dalam manajemen, kalau tidak ada legalitasnya, ilegal nanti dia. Apalagi sekarang ini banyak aturan-aturan yang harus diikuti dalam membangun sebuah media, atau membangun, kalau orang dulu mengatakan itu media pers ya. Nah, media tetap harus memiliki perusahaan sebagai legalitasnya. Misalnya
harus ada akte notaris. Kalau tidak ada akte notaris, tidak boleh dia mencetak kalau koran, atau tidak boleh dia membuat berita di online, karena dia nanti tidak memiliki legalitas kalau dia mau mengatakan bahwa dia sebuah media massa. Beda dengan medsos. Jadi jangan kita samakan antara medsos dengan media massa. Kalau media massa harus memiliki perusahaan legal yang membawahi karyawannya, membawahi manajemennya di dalam bekerja. Ya, untuk apa sebenarnya manajemen itu? Untuk menjalankan usaha agar media yang kita buat itu tertata rapi. Kita bisa lihat contoh bagaimana Tempo, bagaimana Kompas, bagaimana Jawa Pos, bagaimana Suara Pembaruan, Republika, bagaimana televisi, ya. Karena televisi juga media massa, bagaimana radio-radio dikelola, ya. Bagaimana mereka dikelola dengan memiliki manajemen. Karena apa? Di sana ada sejumlah orang yang hidup. Ya. Selain kehidupan ini yang menjadi tanggung jawab daripada sebuah media massa, juga media massa harus mengikuti tata cara yang ada di Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999 tadi. Di sana ada kode etik, ya, yang harus dijalankan setiap wartawan, ya. Kemudian ada wartawan atau jurnalis, ya. Ada juga di sana itu bagian iklan, ada bagian-bagian yang lain seperti promosi, ada bagian sirkulasi, ya, ada bagian SDM. Kalau sekarang bagian SDM, ada legal, bagian hukumnya. Ini semua harus dikendalikan. Kenapa? Berbagai aturan-aturan yang dilakukan, ya, apabila menyelenggarakan kegiatan media ini harus terkait dengan manajemen, harus terkait dengan hukum-hukum tata cara, kode etik. Kalau tidak, dia tidak disebut sebagai media massa. Ya, jangan sampai media kita ini disebut orang media abal-abal. Oleh karena itu, maka manajemen ini adalah untuk mengendalikan seluruh operasional, seluruh kinerja, seluruh kegiatan daripada media massa yang dibangun secara legalitas tadi. Jadi, Anda semua harus memahami itu. Sebagai jurusan ilmu komunikasi, kita harus tahu sejak kapan pers ini eranya berganti menjadi era perjuangan, politik, pemasaran, produksi, ya. Hal-hal yang seperti itu harus diketahui. Harus memiliki manajemen juga. Itulah pentingnya manajemen itu, untuk mengikat kita semua untuk membuat perencanaan maupun aplikasi melalui tata tertib. Ada undang-undangnya. Ya, sama dengan perusahaan-perusahaan lain yang memiliki juga tata cara di dalam berkegiatan. Begitu juga pers, karena dia adalah perusahaan, maka dia diatur sebagai sebuah perusahaan yang profesional. Apalagi yang kita jual ini adalah, pada dasarnya adalah produk jurnalistik, produk intelektual, ya, produk intelektual, kemampuan, berita, informasi, yang pada dasarnya kalau informasi tidak boleh kita menjualnya kalau tidak akurat, kalau tidak orang tidak mau juga, kalau tidak terkini, ya kan? Jadi di sana di dalam penyelenggaraan jurnalistik itu ada yang disebut kode etik jurnalistik, harus kita mengacu pada itu. Etika profesional itu ada di dalamnya. Oleh karena itu, dari mana bisa dapat etika-etika profesional? Jurnalistik itu adalah dalam sebuah perusahaan, di dalam dia menjalankan kegiatannya. Walaupun perusahaan media massa itu memang mementingkan kontrol sosial, pendidikan, kepentingan informasi, membela orang-orang yang tertindas, ya. Konsep hati nurani, ya, di dalam menjalankan media pers itu sangat penting tentunya kita ingat.
Nah, walaupun itu, tetapi itu harus di-manage. Ya kan di sana ada juga etika, tidak boleh mewawancarai orang yang tidak mau. Nah, bagaimana caranya? Ada misalnya di situ juga check and recheck, cover both side, ya. Itu harus dijalankan melalui sistem manajemen yang baik. Kalau tidak dilakukan seperti itu, maka suatu saat nanti kita akan terimbas oleh hal-hal yang tidak diinginkan, maka orang-orang yang bekerja atau pekerja yang bekerja itu tidak terlindungi. Jadi manajemen itu selain juga untuk memanage produksinya, juga memanage manusianya, sumber daya manusianya, juga produk-produk jurnalistik yang memang dijual ke pasaran nantinya. Jadi prinsip manajemen media massa pada dasarnya tidak banyak berbeda dengan prinsip bidang usaha lainnya. Perbedaan prinsip lebih ditekankan pada bentuk sifat produk yang dipasarkan. Ya, prinsip manajemen media massa dapat dilihat dari bentuk kelembagaan, lembaga bisnis, hiburan, sosial budaya. Jadi manajemen media massa ini bukan hiburan seperti yang kita lihat, walaupun ada konsep hiburan di sana, ada konsep segmentasi sosial politik, ya, budaya, agama, bisnis, tetapi maksudnya dia harus dikelola melebihi perusahaan-perusahaan lain karena dia memiliki misi sosial atau misi humanis, ya, misi tertentu yang terkait dengan kehidupan sosial kemasyarakatan. Mungkin itu yang paling penting dalam tatap muka kita pertama ini. PowerPoint saya sudah kirim dan silakan Anda mengikutinya. Dan saya mengingatkan bahwa video yang saya kirim ini terserah lewat apapun, saya berharap ini dianalisa. Anda bikin sedikit laporan 1 halaman, kirim di Google Classroom atau kirim di Google, ketik, ya. Setelah Anda ketik, bikin apa yang disampaikan oleh Pak Bangun Lubis pada saat melaksanakan kuliah melalui video ini. Untuk apa? Supaya ada interaktif kita dan ada sedikit yang bisa Anda buat. Saya tidak hendak membuat Anda bersusah-susah, tapi memang kewajiban Anda untuk mengikuti tata cara perkuliahan sehingga bisa lengkap nantinya. Itu saja mungkin pertemuan kali ini. Nanti pertemuan yang kedua kita bahas apa-apa saja lagi yang penting di dalam manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.